saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Pidato Bung Karno yang selalu aktual. Jangan jadi orang Arab, jadilah Nusantara. Suasana bulan kemerdekaan memang selalu berbeda dibanding bulan-bulan lainnya. Di mana-mana nuansa merah putih lebih dominan. Sebagai ekspresi rasa bersyukur atas kemerdekaan dari kungkungan penjajah, bukanlah masalah utama bahwa usia bangsa ini menghirup kemerdekaannya semakin bertambah, karena setiap penambahan angka itu akan selalu bermakna sama. Kita sederajat dengan bangsa-bangsa lain sebagai pemilik kedaulatan di negeri sendiri. Bagaimanapun, budaya merupakan salah satu identitas bangsa yang sangat mendasar. Cermati saja ketika dunia pariwisata menjadi komoditas sangat penting bagi suatu negara, dengan keragaman budaya yang dimiliki oleh tempat tujuan wisata. Para pengunjung pun antusias untuk terus datang secara berulang. Bukankah ini berarti bahwa budaya asli kita menjadi modal terbesar selain sumber daya manusia dan sumber daya alamnya? Lebih dari kesadaran tentang identitas bangsa, infiltrasi budaya asing yang mencoba dikaburkan bersama ajaran agama sangat mudah kita kenali. Gaya berpakaian misalnya, kini mulai bermunculan pemahaman terasa kurang lengkap jika kita sholat atau beribadah di masjid tanpa mengenakan atribut berupa thawab atau gamis panjang dipadukan dengan sirwal. Bahkan masih terasa kurang pula kalau tidak dilengkapi dengan kafih, yakni kain khas penutup kepala bagi orang Arab. Wajar saja kalau pakaian serupa itu sangat cocok dikenakan oleh bangsa di Timur Tengah yang rata-rata postur tubuhnya sesuai. Bahkan bukan hanya pertimbangan postur tubuh, iklim dan kondisi alam di sana turut menjadi pertimbangan. Kenapa mereka lebih suka mengenakan pakaian dengan gaya khas mereka dengan gaya yang sama. Bangsa Arab pun berhasil menarik perhatian dunia karena ciri khasnya itu. Alangkah pandirnya jika warga negara Indonesia yang barangkali berkunjung ke tanah Arab pun belum pernah, tapi mereka sangat bernafsu ikut-ikutan bergaya seperti mereka. Sementara pakaian khas kita, batik misalnya, secara tidak sadar telah mulai diabaikan. Padahal di sanalah identitas bangsa kita tercermin. Hal yang lebih mengherankan ketika sebagian kalangan menganggap tari-tarian tradisional kita dinilai tak sesuai dengan ajaran agama. Seakan-akan di tanah asal agama Islam tidak ada tarian yang lebih tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apakah tarian serimpi atau jaipong dinilai lebih vulgar dibanding tari perut yang notabene berasal dari Arab? Tentu saja pemikiran serupa itu sangat menyesatkan. Betapa mirisnya jika kita didasarkan bahwa suatu saat nanti pakaian tradisional Indonesia atau jenis-jenis kesenian khas negara kita sudah tidak lagi terlacak jejaknya. Generasi penerus kita lebih suka dengan gaya asing yang menurut mereka lebih trendy. Bukankah ini bisa diartikan bangsa ini telah menjadi objek penjajahan gaya baru? Bukan tidak mungkin
Ketika generasi yang akan datang sudah tak lagi mengenal kebudayaan leluhurnya, maka kekayaan bangsa yang sangat berharga itu akan berpindah menjadi milik bangsa lain. Bukan rahasia lagi, kini sudah terendus gelagat bangsa asing yang tertarik mendalami jenis-jenis kesenian bangsa kita. Jika kekhawatiran itu kelak menjadi kenyataan, barangkali akan tiba saatnya pemilik asli beragam budaya itu akan merasa asing dengan warisan leluhurnya sendiri dan hanya akan menjadi penonton bagi pemilik barunya. Siapa tahu. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari shio.com, ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Bagaimana menurut Anda?